semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Ulanada Safira, mahasiswi dari kelas 2B dengan NIM akhir 065. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai isu-isu terkini berkaitan dengan remaja dan budaya. Materi ini akan membedah berbagai hasil penelitian serta relevansi teoritisnya dalam dunia psikologi. Teman-teman, kita hidup di era digital di mana batas negara seolah memudar. Hal ini memberikan akses tanpa batas bagi kita, terutama generasi muda, untuk mengenal budaya global. Salah satu yang paling fenomenal adalah Korean Wave atau Hallyu. Musik K-pop bukan sekedar hiburan, tapi sudah merambah ke gaya hidup, cara berpakaian, hingga pola interaksi sosial remaja sehari-hari. Mengapa ini penting? Karena remaja sedang berada di fase krusial pencarian jati dirinya, sehingga mereka sangat adaptif terhadap budaya baru. Dasar dari pembahasan saya kali ini merujuk pada artikel penelitian yang berjudul Pengaruh K-pop terhadap perilaku sosial budaya pada remaja di MTS Al-Ihsan Pondok Gede. Karya Zahra Dini Lestari dan kawan-kawan yang diterbitkan pada Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan tahun 2025. Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana pengaruh budaya K-pop terhadap perilaku sosial budaya remaja. Kedua, untuk menjelaskan bagaimana mekanisme budaya populer tersebut dalam mempengaruhi sikap, gaya hidup, hingga cara siswa berinteraksi dengan lingkungannya. Dari pengolahan data, ditemukan bahwa K-pop memiliki pengaruh yang positif, meliputi elemen seperti musik, gaya hidup, dan fashion, dan variabel terikat atau signifikan terhadap perilaku sosial budaya remaja yang mencakup dinamika keluarga, pendidikan, hingga aspek keagamaan. Lalu, ada 4 aspek yang berubah pada remaja. Yang pertama, budaya. Perubahan nilai-nilai yang dianggap keren atau tabu. Yang kedua, media dan teknologi. Bagaimana internet menjadi sarana utama penyebaran pengaruh ini. Yang ketiga, lingkungan sosial, munculnya komunitas sesama penggemar atau fandom yang mengubah cara mereka bergaul. Yang keempat, keluarga, bagaimana peran keluarga dalam mengawasi hobi anak tersebut. Temuan dan hasil penelitian dari jurnal yang diteliti dari pengolahan data ditemukan bahwa K-pop memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku sosial budaya. Angka T menghitung sebesar 3,182 dengan p-value 0,002 membuktikan hubungan tersebut nyata secara statistik. Budaya K-pop berkontribusi sebesar 11,4% terhadap perubahan perilaku mereka, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan lainnya. Selanjutnya, ada dampak dari budaya K-pop. Dampaknya sendiri terbagi menjadi 2. Sisi positifnya, K-pop mampu meningkatkan kreativitas, rasa solidaritas, motivasi, serta kepercayaan diri remaja. Namun, kita juga harus waspada terhadap dampak negatifnya, seperti kecenderungan perilaku konsumtif, fanatisme yang berlebih, hingga mulai menurunnya minat terhadap kekayaan budaya lokal kita sendiri. Lalu, apa relevansi terhadap teori psikologi ini? Secara psikologis, fenomena ini sangat relevan dengan 2 teori besar. Pertama, teori Erik Erikson mengenai tahap identity versus role confusion, di mana remaja cenderung mengimitasi idolanya untuk membangun identitas mereka. Yang kedua, teori dari Brown Van Brenner yang menempatkan budaya populer dalam makrosistem. Apa itu makrosistem? Makrosistem itu sendiri adalah sebuah sistem nilai budaya yang secara kuat membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Sampailah kita pada penghujung materi ini. Sebagai penutup,
Dalam pandangan Unity of Science, fenomena ini berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengajarkan bahwa perbedaan bangsa dan budaya diciptakan agar manusia saling mengenal. Kesimpulannya, budaya K-pop memang berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar remaja kita tetap selektif dan bijak dalam menerima pengaruh budaya global. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.